Bismillahirrahmanirrahim. Saya Iman Fitriana, mahasiswa PPG UIN Sarjana Ilmu Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran langsung di MTS Al-Hidayah Kecamatan Cipenang hari Selasa tanggal 19 Juli 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar? Baik. Coba berdiri semua. Apa kabar? Kalau Bapak bilang apa kabar, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Oke, siap. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran, supaya kita mendapat keberkahan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membacakan doa. Silakan kalian dipimpin untuk berdoa. Siap, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak sekolah hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Beberapa waktu ke belakang kita telah belajar bagaimana kondisi masyarakat Arab pra-Islam atau masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, dengan membayangkan masyarakat Arab sebelum Islam, coba satu kata saja, silakan. Siapa yang bisa acungkan tangan? Masyarakat Arab sebelum Islam apa? Ayo. Coba yang terbayang oleh kalian. Yosi apa? Suka membunuh apa? Anak kecil atau anak perempuan. Jadi ketika itu kalau punya anak perempuan langsung dibunuh. Selanjutnya apa lagi? Menyembah berhala. Oke, keren. Terus siapa lagi? Apa? Jual beli anak atau budak berlian. Oke, keren. Apa lagi? Coba yang kamu bayangkan tentang masyarakat Arab sebelum masuknya Islam. Apa? Suka minum khamar atau arak, mabuk-mabukan. Oke, good. Apa lagi? Tanjiran. Apa lagi? Apa? Judi. Oke, bagus, keren. Nah, itu salah satunya. Jadi dulu sebelum masuk Islam ke Arab itu masyarakat itu disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah telah mencek kurang Sunda mah bodoh. Tapi bukan berarti bodoh tidak bisa ngapa-ngapain. Bukan berarti tidak bisa usaha dan lain-lain. Karena memang sebenarnya mereka itu pintar. Cuma bodoh secara akhlak. Jadi orang-orang yang di luar dari akhlakul karimah, mabuk-mabukan, main judi, jual beli budak dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum masuk Islam itu salah satunya adalah ini. Mereka itu suka berzina, mabuk-mabukan, perang antar suku, perbudakan dan lain-lain ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas ini, tapi ada korelasinya dengan materi ini. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah. Jadi kita akan membahas hari ini adalah bagaimana misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah.
dengan kondisi masyarakat Arab sesuai setelah kita ketahui tadi, ya, menyembah berhala dan lain-lain. Tentunya dengan keadaan tersebut misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah mendapatkan tantangan, kan? Mendapatkan tantangan dan lain-lain. Nah, untuk itu maka perlu kita pahami peta konsepnya adalah pertama kita harus memahami prioritas dakwah Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan dengan setelah kita belajar hari ini kita sudah akan paham bagaimana prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Prioritasnya apa saja nih? Supaya Mekah dapat diislamkan, supaya Rasulullah dapat sukses di Mekah. Selanjutnya bagaimana permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selanjutnya kita insya Allah bisa paham bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, konsep yang perlu kita pahami adalah apa saja modal yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sukses berdakwah di Mekah. Untuk itu, supaya efektif untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan membuat kelompok, ya. Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti silakan kita belajar secara berkelompok. Mulai dari hitungan 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD. Silakan pahami LKPD-nya. Silahkan dipahami petunjuknya. Nama anggota kelompoknya ditulis di situ. Oke, untuk lebih jelas sebelum kita mengerjakan LKPD, silahkan simak video pembelajaran yang telah Bapak siapkan. Catat bagian-bagian penting. Dengarkan tugasnya. Kalian silahkan catat bagian-bagian penting buat rangkuman berdasarkan video yang kalian lihat, yang kalian tonton hari ini, ya. Contoh misalnya di video dijelaskan as-sabiqunal awalun adalah orang-orang pertama yang masuk Islam, maka silahkan catat dan seterusnya. Jadi ibarat kalian buat kamus, ya, kamus berdasarkan video. Jadi ada istilah dan ada penjelasan sesuai yang kalian tangkap berdasarkan video tersebut. Nantinya akan menjadi bagian dari presentasi kelompok kalian. Paham, ya? Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah atau 610 Masehi ketika usia beliau genap 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut
dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Quran. Setelah itu turun wahyu kedua yaitu Quran surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Surah Al-Muddatsir berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Sejak itu, mulailah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Pada periode awal, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya, Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam dari anak. Budaknya Zaid bin Haritha sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Dan sahabatnya Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai orang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Selain itu, ada dua paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menolak dakwah Nabi, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia. Tapi keduanya memiliki sikap yang berbeda terhadap dakwah Nabi. Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan ancaman pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan cerita Abu Lahab di surat Al-Lahab. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak, serta negeri-negeri lain dilakukan pertama kali di Bukit Shafa. Ketika itu, pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun secara berangsur-angsur. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad menerima 4.726 ayat yang meliputi 89 surat. Surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad SAW di Mekah dinamakan surat Makkiyah. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan, seperti menyembah berhala, menyembah bulan dan bintang, menyembah jin, ruh dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang lainnya. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tak diperanakan.
Nabi Muhammad SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad SAW bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang-tulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Islam selalu mengajarkan perbuatan terpuji, seperti menolong sesama manusia, melarang melakukan fitnah, mengambil hak orang yang bukan miliknya sendiri, melarang mabuk-mabukan, melarang perzinahan, melarang penguburan bayi hidup-hidup, dan ajaran terpuji lainnya. Jual beli budak merupakan hal biasa. Perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan seolah tanpa dosa. Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para duafa dan fakir miskin. Perbedaan inilah pada akhirnya membawa benturan antara masyarakat Arab fakir dan mukmin di tanah Arab Makkah. Ada yang ditanyakan tidak dari video yang telah kamu lihat tadi? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, tapi pastinya kalian sudah mencatat kan hal-hal penting. Nah, itu adalah materi pertama. Selanjutnya kalian lihat LKPD. Silakan LKPD-nya dikerjakan, dipahami. Kerjakan secara kelompok. Kalau ada yang tanyakan silakan tanya. Iya, kalau rangkuman itu buat masing-masing. Catat dulu. Ini catat. Kalau itu masing-masing. Penempatan video. Tidak apa-apa kalau belum dicatat di. Bagaimana permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW? Seperti apa? Teorinya ada di sini. Permulaannya seperti apa? Di LKPD itu sudah ada lengkap dengan materinya, sudah mempersiapkan. Ya. Nah, contoh kan di sini. Seperti apa? Nah, ini apa berapa bisa Nabi Muhammad SAW. Prioritas ya. Teorinya ada semua. Dipahami, silakan dibaca.
Dibantuin. Apa? Ya, sudah. Kalau kesulitan buka-bukanya, buka aja. Ini nanti coba seorang pegang prioritas, seorang pegang dakwah. Ya, saya bilang Oke, sekarang tiba waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing ya. Nanti ketua kelompok silakan presentasikan. Selanjutnya kelompok yang lain, ketika kelompok temannya mempresentasikan, silakan perhatikan, silakan disimak. Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau misalnya ingin disanggah nih, kelompok 2 misalnya gini, kata kelompok 2 as-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang pertama yang masuk Islam misalnya. Tapi cek kelompok 1 teh bukan seperti itu seharusnya misalnya. Silakan disampaikan ya. Silakan, jangan sungkan. Oke, baik. Kita mulai dari kelompok 4. Silakan presentasikan hasil kerjanya. Oke, tepuk tangan. Menghadap ke sana. Langsung aja. Dimulai pada saat Nabi Dibacakan dulu soalnya. Bagaimana permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Uraikan. Dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dan dalam surat Al-Mudaththir berisi perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan agama Islam kepada manusia, dan mulailah Nabi Muhammad berdakwah secara sendiri. 2. Apa prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Uraikan. Pada masyarakat Arab Jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan monoteisme seperti menyembah berhala, bulan, dan binatang Ibrahim dan Rum. Sementara itu Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran asal, sedangkan Islam membawa peradaban atau kebudayaan petunjuk Allah dan Al-Quran. Bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Banyak sekali masyarakat kota Mekah pada umumnya menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, dan ada salah satu tokoh yang paling menentang dakwah Nabi Muhammad SAW ialah Abu Lahab dan Ummu Jamil. Apa modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah? Nabi Muhammad
lain ada yang tanyakan? Tidak ada? Tepuk tangan. Oke, bagus. Kita lanjutkan dengan presentasi dari kelompok 2. Silakan. Bagaimana permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW? Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai pada saat Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 13 tahun sebelum hijrah, 610 Masehi. Usai beliau 6 tahun beliau diangkat ketika sedang bertahan di Gua Hiro, sebuah jabal gunung yang terletak beberapa kilometer sebelah utara. Apa prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW? Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah mengajarkan ketauhidan, menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tak beranak, mengajak masyarakat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah berhala, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, mengubah sikap perilaku baik dan benar. Bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi adalah sebagian besar masyarakat Mekah menolong dan sebagian kecil menerima dakwah dari Muhammad SAW. Sedangkan kaum Quraisy menerima dakwah tidak senang menerima akan kedatangan agama Islam di desa mereka. Apa modal itu? Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dan bahkan siksaan baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah. Seperti apakah misi dakwah Nabi Muhammad SAW? Mengajarkan tauhid, bersujud kepada Allah, memperbaiki Oke, lanjut. Kelompok 3. Prioritas dakwah Nabi Muhammad dimulai dengan mengajarkan ilmu tauhid, mengajak masyarakat menyembah Allah, bukan untuk menyembah berhala, menegaskan hari kiamat, mengubah akhlak masyarakat jahiliyah, dan mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad? Responnya pada saat itu menolak, terutama Abu Lahab, paman Nabi, dan Ummu Jamil. Apa modal kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah? Modal kesuksesan Nabi Muhammad pada saat itu yaitu salat, ibadah, serta berakidah yang benar dan kuat, dan kesejahteraan derajat. Seperti apakah misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Misi dakwah Nabi Muhammad yaitu mengajarkan ilmu tauhid, memperbaiki akhlak manusia, dan menjadi rahmatan lil alamin. Oke, tepuk tangan. Ada yang tanyakan tidak untuk kelompok 3? Oke, baik. Kelompok terakhir, silakan ke depan. Bagaimana permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Dengan ditandai turunnya wahyu utama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dinamai dengan judul Quran. Apa prioritas dakwah Nabi SAW di Mekah? Yang pertama, mengajarkan ketauhidan, mengajak masyarakat Mekah untuk
Baik, dokter. Ada yang ditanyakan untuk kelompok yang barusan ke depan? Tidak ada ya. Jadi sekali lagi kita dapat memahami bahwa misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu adalah secara keseluruhan yang pertama adalah mengajarkan tauhid. Nah, tauhid yaitu beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wahid tidak musyrik. Pokoknya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, misi pertama Rasulullah. Karena dulu di Mekah itu masyarakat Mekah ada yang menyembah berhala, ada juga yang menyembah lain-lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya memperbaiki akhlak manusia. Seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwa masyarakat Arab pra-Islam itu dikenal dengan kejahiliahannya, dikenal dengan kebodohannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengadakan dakwah di Mekah itu yang kedua misinya adalah memperbaiki akhlak manusia. Selanjutnya adalah menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya rahmat bagi orang Islam saja ya, termasuk orang muslim juga. Nah tentunya seperti yang telah kita tadi bahas, dipastikan dengan dakwah ini ada resiko penolakan. Nah, prioritasnya tadi telah kita bahas bersama. Prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu adalah yang pertama mengajarkan ketauhidan, ajarkan tauhid. Kedua, mengajak masyarakat untuk hanya menyembah kepada Allah. Selanjutnya, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Jadi orang masyarakat Arab itu dulu tidak percaya adanya hari kiamat. Maka Rasulullah memasukkan itu sebagai prioritas. Selanjutnya mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Perilaku atau tarian jahiliyah diubah oleh Rasulullah menjadi akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Selanjutnya prioritasnya adalah mengangkat dan melindungi hak asasi manusia, menghapus perbudakan, memuliakan dan mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi dan terhormat. Jadi ketika zaman jahiliyah bahwa perempuan itu dianggap sangat berbeda jauh dengan laki-laki, sehingga pada saat itu ketika punya anak perempuan maka dibunuh ya. Bahkan ada sebuah kisah kalau perempuan sedang haid itu diasingkan, setelah bersih baru dibawa ya. Jadi sangat-sangat tidak manusiawi ya. Nah, Islam hadir menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah menjadi rahmat lil alamin, memuliakan perempuan. Selanjutnya melindungi hak asasi manusia dengan menghapus perbudakan. Jadi dulu itu di Arab ada sistem perbudakan dibeli ya. Contoh misalnya kita membeli budak, nah budak ini bisa semau kita, mau diapakan saja bisa. Dipekerjakan tiap hari, bahkan mungkin tidak dikasih makan dan lain-lain, itu bebas majikannya. Bisa dijual kembali, jadi diibaratkan barang, ya, bukan lagi sebagai manusia. Selanjutnya perturan dakwah Nabi Muhammad di Mekah tentunya diawali dengan turun wahyu pertama, Quran surat Al-Alaq 1-5 ya, dan seterusnya. Selanjutnya setelah turun surat Al-Mudaththir itu diperintahkan untuk berdakwah. Ya ayyuhal mudaththir jadi intinya secara umum dakwah Rasulullah dimulai dari sembunyi-sembunyi, selanjutnya secara terbuka kepada masyarakat. Kita akan mengerjakan tes pemahaman. Silakan dikerjakan.
pengajiannya tidak berkelompok lagi ya. Tes pemahamannya silakan dicatatkan. Tulis namanya. Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai, silakan ketua kelompoknya untuk mengumpulkan hasil pekerjaan teman satu kelompok dan dikumpulkan ke depan oleh ketua kelompok. Kelompok 1 silakan dikumpulkan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3, kelompok 4, oke baik, anak-anak sudah selesai semua. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Minggu depan kita bertemu lagi. Ya, oke. Minggu depan kita bertemu lagi dengan pembahasan tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ya. Untuk itu, untuk kegiatan hari ini supaya mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, semoga Allah SWT silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah selesai